Dimulai dari sini, saya merasa bahwa sukses bukan lagi cuma sekedar angan-angan. Dimulai dari sini, saya mulai bertemu dan mempelajari ilmu ekonomi dan bisnis dari dosen-dosen yang profesional dan dosen-dosen yang benar-benar ahli di bidang ekonomi dan bisnis. Dimulai dari sini, saya diajarkan bagaimana menjadi seorang pebisnis yang handal dan terampil. Dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana merencanakan sebuah plan agar dapat direalisasikan dengan baik. Selain itu, dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana kesulitannya untuk menjadi seorang owner perusahaan yang harus mempertahankan, mengembangkan daripada usaha ini. Apalagi di tengah-tengah persaingan yang berat, dan lagi saya juga merintis karir sebagai karyawan Bank Jateng. Jadi dalam situasi ini saya harus berusaha dua-duanya, karir yang sukses dan usaha yang sukses pula. Sukses bagi saya sih adalah apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Tidak mudah sih memang kalau mengingat banyak hal yang telah saya lalui baik suka maupun duka. Kadang teringat sih masa-masa kuliah saat bagaimana saya berjuang hingga menjadi seperti sekarang ini. Peningkatan skill dan kompetensi diasah melalui pelatihan-pelatihan dan praktikum-praktikum di kampus yang sangat berguna sekali untuk perkembangan karier saya saat ini. Itu menjadi bekal yang sangat berharga untuk saya bisa menjadi sukses. Kegiatan kemahasiswaan memupuk percaya diri saya sehingga menjadi bekal saya dalam berkarya di dunia kerja. Pendidikan di sini sangat berkualitas, mulai dari dosen, fasilitas pembelajaran, tidak heran akreditasinya bagus. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmalarasati Putri dengan NIM 1805520120 dari Program Studi Akuntansi kelas S1 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Di sini, saya akan menjelaskan terkait dengan pengujian substantif atas sewa dibayar di muka atau KKAC D1 dan pengujian substantif atas persediaan yaitu KKAC 1 yang mana video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah praktik audit yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho. Selain itu, tujuan dari video ini adalah untuk menjelaskan dan memberikan pemahaman lebih dalam terkait dengan pengujian substantif atas sewa dibayar di muka dan pengujian substantif atas persediaan. Oke, mari kita mulai pembahasannya. Let's get it. Sebelum kita membahas lebih dalam terkait dengan pengujian substantif atas asuransi dibayar di muka dan pengujian substantif atas persediaan, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih pengujian substantif itu. Pengujian substantif adalah prosedur-prosedur audit yang didesain untuk menguji kesalahan dalam nilai rupiah yang mempengaruhi langsung kebenaran dari saldo-saldo yang ada pada laporan keuangan. Selain itu, tujuan dari pengujian substantif yaitu untuk menguji dan mengevaluasi apakah semua transaksi yang dicatat benar-benar ada dan transaksi yang ada tersebut apakah nilainya benar-benar wajar atau tidak.
Pada pengujian ini, auditor menghimpun bukti yang cukup untuk dijadikan dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Selain itu, dalam melakukan pengujian substantif, auditor harus membuat KKA atau kertas kerja auditor, yang mana kertas kerja tersebut adalah berbagai catatan yang diselenggarakan oleh auditor yang mengenai prosedur audit yang ditempuh, pengujian yang dilakukan, informasi yang diperolehnya, dan kesimpulan yang dibuat sehubungan dengan audit. KKA ini sangat penting karena merupakan sebagai sumber alat pengumpulan dan pembuktian dari hasil kerja auditor. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam pokok pembahasan yang pertama, yaitu pengujian substantif atas asuransi dibayar di muka yang merupakan KKA D1. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih asuransi dibayar di muka itu. Asuransi dibayar di muka merupakan bagian dari premi asuransi yang dibayarkan di muka oleh perusahaan pemakai jasa asuransi kepada perusahaan penyedia jasa asuransi. Tujuan dari pengujian substantif ini yaitu untuk menguji dan memverifikasi atas kebenaran atau kematerialan saldo awal dan saldo akhir dari asuransi dibayar di muka dengan melihat bukti dari schedule kebijakan terkait dengan asuransi dibayar di muka yang dipinjamkan oleh perusahaan. Schedule kebijakan ini berisi terkait dengan kebijakan asuransi, nomor polis, cakupan asuransi untuk setiap polis, jumlah premi, periode premi, beban asuransi untuk tahun tersebut, dan asuransi dibayar di muka pada akhir tahun. Selanjutnya, ada contoh kasus terkait dengan pengujian substantif atas asuransi dibayar di muka. Berikut contoh kasusnya, yaitu ada PT Dana Adiwarna Kabupaten Tegal yang mencatat asuransi dibayar di muka pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp120.913.578 dan akhir tahun 31 Desember 2019 ada beban asuransi sebesar Rp31.101.101.000. Adapun hasil konfirmasi kepada perusahaan asuransi PT Fatrisal yang menyatakan yaitu ada beberapa asuransi. Yang pertama ada asuransi kendaraan dengan nomor polis AB 6048 R3 yang tertanggal asuransi preminya yaitu pada tanggal 28 Desember 2017 untuk jangka waktu 3 tahun dengan premi asuransi sebesar Rp17.666.712.000. Yang kedua ada asuransi kebakaran gudang A dengan nomor polis 4628418001 yang tertanggal premi pada tanggal 29 Agustus 2018 dengan jangka waktu 3 tahun dan premi asuransi sebesar Rp20.740.000. Yang ketiga ada asuransi kebakaran gudang B dengan nomor polis 4628418002 yang tertanggal preminya dimulai pada 30 Juni 2019 dengan jangka waktu sama yaitu 3 tahun dan premi asuransi sebesar Rp56.924.000. Dan yang keempat ada asuransi mesin pabrikasi dengan nomor polis 60218049 yang tertanggal premi dimulai pada 29 April 2018 dengan jangka waktu 3 tahun dan premi asuransi sebesar Rp17.889.300.000. Dan yang terakhir atau yang kelima ada asuransi kebakaran kantor pusat dengan nomor polis
4628418003 yang tertanggal premi dimulai pada 30 Agustus 2019 dengan jangka waktu 3 tahun dan premi asuransi sebesar Rp57.128.868.000. Adapun diketahui saldo asuransi dibayar di muka pada tanggal 31 Desember 2018 yang mana nantinya ini akan dijadikan sebagai saldo awal atau saldo pada Desember 2019, yaitu ada yang pertama ada asuransi kebakaran gudang dengan saldo sebesar Rp18.136.179.000 dan asuransi kendaraan sebesar Rp11.777.808.000 dan yang terakhir ada asuransi mesin fabrikasi dengan saldo sebesar Rp13.913.900.000. Pada kasus ini, audit diminta untuk menyelesaikan kertas kerja audit T1 yang mana merupakan kertas kerja untuk asuransi dibayar di muka dan perusahaan meminta usulan terkait dengan jurnal penyesuaian atas selisih yang terjadi pada perhitungan beban asuransi antara perusahaan dengan auditor. Selanjutnya, kita akan memperhitungkan beban asuransi. Yang pertama yaitu beban asuransi terkait dengan asuransi kendaraan, di mana dengan nomor polis AB 6048R3 dengan premi sebesar Rp17.666.712.000 dengan jangka waktu 3 tahun dan tanggal preminya dimulai pada 28 Desember 2017. Maka apabila jangka waktunya 3 tahun, maka dari 28 Desember 2017 maka akan berakhir sampai 28 Desember 2020. Untuk menghitung beban asuransinya, tadi sudah diketahui bahwa beban asuransi rumusnya yaitu premi dibagi dengan jangka waktu dan dikalikan dengan bulan pembebanan. Beban asuransi sama dengan premi dibagi jangka waktu dikali bulan pembebanan. Untuk preminya sudah diketahui sebesar Rp17.666.17.000 dibagi jangka waktunya yaitu 3 tahun, tetapi harus dikalikan dengan bulan, harus dijadikan bulan terlebih dahulu, maka harus dikalikan dengan 12 bulan, maka sehingga jadi 36 bulan. 36 dikalikan dengan bulan pembebanan yang mana ini untuk tahun 2019 karena kita mengaudit pada tahun 2019 yaitu bulan pembebanannya 12. Dari mana pembebanan 12? Karena 1 Januari 19 sampai dengan 28 atau 31 Desember 2019. Jadi dari Januari ke Desember sama dengan 12 bulan. Maka ditemukan hasil yaitu sebesar 5.888.900
Rp4.000. Selanjutnya, kita akan menghitung beban asuransi yang kedua, yaitu untuk asuransi kebakaran gudang A. Yang B, asuransi gudang kebakaran gudang A. Yang mana sudah diketahui nomor polis, yaitu 4628418001. Besarnya premi yaitu sebesar Rp20.770.740.000. Adapun jangka waktunya yaitu 3 tahun. Jangka waktu 3 tahun yang tertanggal mulainya yaitu pada 29 April 2018. Apabila jangka waktunya 3 tahun, maka dimulai dari 29 April 2018, maka akan berakhir pada 29 April 2021. Oke, selanjutnya kita akan menghitung beban asuransinya pakai rumus tadi. Beban asuransi sama dengan premi dibagi dengan jangka waktu dikali dengan bulan pembebanan. Dikalikan dengan bulan pembebanan. Oke, sudah kita ketahui besarnya premi yaitu Rp20.770.740 dengan jangka waktu 3 tahun. 3 tahun ini harus dijadikan terlebih dahulu jadikan bulan, maka harus dikali dengan 12 bulan, hasilnya yaitu 36 bulan. 36 dengan bulan pembebanan. Untuk bulan pembebanannya yaitu untuk 31 Desember 2019, yaitu ada timeline terkait dengan tanggal bulan pembebanan, yaitu 2018 dari April 28 April 29 April sampai dengan Desember 31 Desember. Karena April ini sudah akhir bulan, maka dihitung dari Mei. Jadi Mei ke Desember yaitu sebesar Mei. Jadi Mei ke Desember sebesar 8 bulan. Ini beban asuransi bulan pembebanan pada tahun 2018. Sedangkan untuk 2019 maka dimulai dari Januari sampai dengan periode pada saat audit, yaitu untuk periode auditnya yaitu 31 Desember 2019, maka dari Januari ke Desember yaitu sebesar 12 bulan. Maka untuk bulan pembebanan pada tahun 2019 yaitu sebesar 12 bulan. Maka dihitung 20.770.740.000 dibagi 36 bulan dikalikan dengan 12 bulan, maka hasilnya yaitu Rp6.923.500.000. Ini untuk beban asuransi kebakaran gudang A pada 31 Desember 2019. Oke, selanjutnya kita masuk ke perhitungan beban asuransi yang ketiga, yaitu asuransi kebakaran gudang B. Gudang B dengan nomor polis yaitu 4628418001.
41802 dan premi sebesar Rp 56.667.924 rupiah, dengan diketahui jangka waktunya yaitu 3 tahun dan tanggal premi dimulai pada 30 Juni 2019. Apabila jangka waktunya 3 tahun, maka terhitung dari 30 Juni 2019, maka akan berakhir pada 30 Juni 2022. Oke, kita lanjut ke perhitungan beban asuransi. Seperti biasa, rumusnya yaitu beban asuransi sama dengan premi dibagi jangka waktu dikalikan dengan bulan pembebanan. Sudah diketahui besarnya premi yaitu 56.667.924 dengan jangka waktu 3 tahun. 3 tahun ini harus dijadikan bulan, maka dikalikan dengan 12 bulan sehingga jadi 36 bulan. 36 bulan dikalikan dengan bulan pembebanannya, karena ini pada 2019, artinya baru pada periode 2019 baru ada asuransi terkait dengan gudang B, maka timelinenya yaitu dari 30 Juni sampai dengan 31 Desember 2019. Ini untuk bulan pembebanan. Karena Juni sudah masuk akhir bulan, maka kita langsung ke 1 Juli sampai dengan Desember yang terhitung yaitu 6 bulan. Nah, ini yang akan dijadikan sebagai bulan pembebanan pada periode 2019. Jadi 6 bulan, maka 56.67924 dikalikan dengan 6 bulan dibagi 36 bulan, maka hasilnya yaitu 9.444.654 rupiah. Ini akan dijadikan sebagai beban asuransi pada 31 Desember 2019 untuk asuransi kebakaran gudang B. Oke, selanjutnya yang keempat yaitu kita akan menghitung beban asuransi terkait dengan mesin fabrikasi. Seperti biasa, diketahui nomor polisnya yaitu 60218049 dan besarnya premi yaitu 17.889.300 rupiah, dan diketahui jangka waktunya sama seperti yang lainnya yaitu 3 tahun, dan tertanggal mulai preminya yaitu dari 29 April 2018. Apabila berjangka waktu 3 tahun, maka akan berakhir pada 29 April 2021. Selanjutnya, kita akan menghitung beban asuransinya. Yaitu seperti biasa,
premi dibagi dengan jangka waktu dan dikalikan dengan bulan pembebanan. Diketahui bahwa preminya yaitu sebesar ini 17.889.300 rupiah dengan jangka waktu seperti biasa harus dijadikan bulan terlebih dahulu, maka dikali 12 maka ditemukan 36 bulan dan dikalikan dengan bulan pembebanan dengan perhitungan timeline-nya, yaitu untuk periode 2019 untuk timeline yaitu 2018 dimulai dari 29 April sampai dengan 31 Desember. 29 April ini tidak dihitung karena sudah masuk akhir bulan, maka langsung saja kita 1 Mei. Dari Mei ke Desember yaitu 8 bulan. Ini untuk pembebanan pada 2018 sehingga ini sudah menjadi beban sehingga tidak dimasukkan ke dalam periode 2019. Untuk 2019 maka dari awal bulan yaitu Januari sampai dengan periode laporan keuangan 31 Desember 2019 yaitu dari Januari ke Desember maka 12 bulan, sehingga ininya bulan pembebanan pada 2019 yaitu 12 bulan. Maka ditemukan hasilnya yaitu 5.963.100 rupiah. Ini akan menjadi beban asuransi pada 31 Desember 2019 untuk mesin pabrikasi. Oke, yang terakhir yaitu perhitungan beban asuransi untuk kebakaran kantor pusat. Yang kelima yaitu kebakaran kantor pusat, asuransi kebakaran kantor pusat. Dengan nomor polis yaitu 4628418003 dan besarnya premi yaitu sebesar 57.128.868 rupiah. Dan diketahui jangka waktunya sama seperti yang lainnya yaitu sebesar 3 tahun dengan tertanggal preminya dimulai pada 30 Agustus 2019. Apabila jangka waktunya 3 tahun dan dimulai pada 30 Agustus 2019, maka asuransi ini akan berakhir pada 30 Agustus 2022. Oke, kita lanjut ke beban asuransi perhitungannya. Seperti biasa, beban asuransi sama dengan premi dibagi jangka waktu dikalikan dengan bulan pembebanan. Sudah diketahui besarnya premi yaitu sebesar 57.128.868 dan jangka waktunya 3 tahun. Ini harus dijadikan bulan terlebih dahulu, maka dikalikan dengan 12 bulan, maka diketahui jadinya 36 bulan. Dan bulan pembebanannya yaitu karena asuransi ini
dimulai pada 30 Agustus 2019 dan periode laporan keuangan yang diaudit yaitu 31 Desember 2019, maka dari 30 Agustus 2019 sampai dengan 31 Desember 2019, karena Agustus ini sudah termasuk akhir bulan, maka kita mulai dari September 1 September ke Desember, yaitu sebesar 4 bulan. Maka 4 bulan ini yang akan dijadikan sebagai bulan pembebanan untuk tahun 31 Desember 2019. Maka di sini bulan pembebanannya yaitu 4 bulan. Maka menemukan hasil yaitu 6.347.652.000 rupiah. Ini yang akan menjadikan beban pada 31 Desember 2019. Selanjutnya yaitu kita baru membuat terkait dengan KKA D1, yaitu KKA untuk kertas kerja untuk asuransi dibayar di muka, di mana tabelnya yaitu pada di atas diberi keterangan PT Dana Adiwarna, di bawahnya kemudian ada asuransi dibayar di muka dan beban asuransi dengan periode pada 31 Desember 2019, dengan yang kolom pertama ada perusahaan, di mana perusahaan menjaminkan membayarkan asuransi dibayar di mukanya, yaitu ada PT Fatrisal. Kemudian ada nomor polis dari setiap asuransi, kemudian jenis pertanggungjawaban dan jangka waktu. Ada selanjutnya, tabel selanjutnya yaitu ada saldo 31 Desember pada 31 Desember 2018. Kemudian ada pembayaran, tabel pembayaran premi. Selanjutnya ada tabel beban asuransi. Kemudian ada yang terakhir yaitu tabel terkait dengan saldo pada 31 Desember 2019. Nah, untuk yang pertama yaitu ada perusahaan asuransinya yaitu perusahaan PT Fatrisal yang sudah diketahui pada kasus soal kasusnya. Kemudian nomor polisnya yang pertama itu ada AB 6048R3 dengan jenis pertanggungjawaban yaitu asuransi kendaraan. Jangka waktunya yaitu dimulai pada tanggal 28 Desember 2017, dan karena jangka waktu dari asuransi kendaraan ini yaitu 3 tahun, maka akan berakhir jangka waktunya yaitu berakhir pada 28 Desember 2020. Kemudian adapun saldo pada 31 Desember 2018 seperti yang sudah dijelaskan pada soal tadi, yaitu ada untuk asuransi kebakaran yaitu sebesar 11.777.808. Nah, untuk pembayaran premi ini yaitu untuk asuransi yang baru dimulai pada periode pada saat periode auditnya keuangan yang diaudit yaitu 2019. Maka apabila ada asuransi yang baru dimulai pada 2019 ini, maka hal tersebut nominalnya akan masuk ke pembayaran premi, bukan masuk ke saldo pada 31 Desember 2018, tapi masuknya ke dalam pembayaran premi. Selanjutnya yaitu ada pada kolom beban asuransi, yang mana tadi sudah ada pada perhitungan, yaitu sudah diketahui untuk beban asuransi kendaraan yaitu sebesar Rp5.888.904.000. Maka untuk saldo pada 31 Desember 2019 yaitu didapat dari saldo 31 Desember 2018 dikurangi dengan beban asuransinya, yaitu beban saldo
31 Desember 2018 senilai 11.777.808 rupiah dikurangi dengan beban asuransi senilai 5.888.900.000 rupiah, maka saldo pada 31 Desember 2019 akan diketahui sebesar 5.888.904.000 rupiah. Dan untuk yang kedua yaitu terkait dengan asuransi kebakaran gudang A, sama tadi ada nomor perusahaan asuransinya yaitu sama, ini sama semuanya perusahaan asuransinya dari PT Fatrisal dengan nomor polis yaitu 4628418001. Jenis pertanggungjawabannya yaitu asuransi kebakaran gudang A, dengan jangka waktu dimulainya dari tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan 29 Agustus 2021, karena tadi sudah diketahui bahwa jangka waktunya yaitu 3 tahun. Adapun tadi diketahui pada soal kasusnya yaitu saldo pada 31 Desember 2018 yaitu senilai 18.536.179.000 rupiah, dan beban asuransinya sudah diketahui tadi saat kita melakukan perhitungan yaitu senilai 6.923.580.000 rupiah. Untuk saldo 31 Desember 2019 maka didapat dari saldo 31 Desember 2018 dikurangin dengan beban asuransinya. Jadi ditemukan hasilnya yaitu 11.612.599.000 rupiah untuk saldo 31 Desember 2019 asuransi kebakaran gudang A. Kemudian yang ketiga yaitu terkait dengan asuransi kebakaran gudang B dengan nomor polisnya 4628418002, dengan jangka waktunya dimulai dari 30 Juni 2019 dan jangka waktunya diketahui 3 tahun, maka akan berakhir pada 30 Juni 2022, yang mana karena asuransi kebakaran gudang B ini dimulai pada periode masa periode yang diaudit yaitu pada 2019, maka preminya itu langsung masuk ke pembayaran premi, karena pada tahun yang sama 2019 maka masuk premi besaran premi asuransinya langsung masuk ke pembayaran premi, tidak masuk ke dalam saldo 31 Desember 2018 tapi masuk ke dalam pembayaran premi yaitu sebesar Rp56.667.924.000, dan diketahui bahwa tadi setelah dihitung beban asuransinya diketahui beban asuransinya yaitu Rp9.444.634, dan yang mana saldo pada 31 Desember 2019-nya didapat dari pembayaran preminya dikurangin dengan beban asuransi. Jadi ditemukan saldo 31 Desember 2019 senilai 47.223.270.000 rupiah. Selanjutnya yaitu ada asuransi mesin pabrikasi dengan nomor polisnya yaitu 60218049. Jenis pertanggungjawabannya yaitu tadi asuransi mesin pabrikasi, jangka waktunya dari 29 April 2018, diketahui tadi jangka waktunya sebesar yaitu 3 tahun. Selama 3 tahun maka akan berakhir pada 29 April 2021. Tadi juga sudah diketahui besaran saldo pada 31 Desember 2018-nya yaitu senilai Rp13.913.900.000 rupiah.
Untuk pembayaran preminya, kolom pembayaran premi tidak usah diisi karena tahunnya tidak sama, jangka waktu tahunnya tidak sama. Jadi masuk ke kolom beban asuransi yang mana sudah diketahui, yaitu dari perhitungan tadi, yaitu sebesar 5.963.100.000 rupiah. Dan saldo untuk kolom saldo pada 31 Desember 2019 yaitu didapat dari saldo 31 Desember 2018 dikurangi dengan beban asuransinya, maka ditemukan yaitu senilai 7.950.800 rupiah. Untuk yang terakhir yaitu terkait dengan asuransi kebakaran kantor pusat dengan nomor polisnya yaitu 4628418003. Jenis pertanggungjawabannya yaitu tadi asuransi kebakaran kantor pusat. Dari jangka waktunya yaitu dimulai pada 30 Agustus 2019 dan jangka waktunya diketahui tadi 3 tahun, maka akan berakhir pada 30 Agustus 2022. Karena tahunnya sama dimulai, karena asuransi kebakaran kantor pusat ini dimulai pada tahun 2019 yang mana sama dengan KKA audit, kertas kerja audit, yaitu periode kertas kerja audit yaitu pada 2019, maka tidak masuk ke dalam kolom saldo 31 Desember 2018, tetapi masuk ke dalam kolom pembayaran premi yaitu senilai 57.128.868 rupiah. Dan beban asuransinya sudah diketahui tadi yaitu sebesar 6.347.652 rupiah. Dan saldo kolom saldo 31 Desember 2019 didapat dari pembayaran premi dikurangi dengan beban asuransinya, maka didapat yaitu saldo 31 Desember 2019 senilai 50.781.216 rupiah. Selanjutnya kita harus mentotal kolom saldo 31 Desember 2018, kolom pembayaran premi, kolom beban asuransi, dan terakhir kolom saldo 31 Desember 2019. Maka di total hasil totalnya untuk saldo 31 Desember 2018 diketahui total dari perhitungannya yaitu sebesar 44.427.887 rupiah. Dan untuk kolom pembayaran premi diketahui totalnya yaitu 113.796.792 rupiah. Dan untuk kolom beban asuransi yaitu di total diketahui sebesar 34.567.890 rupiah. Pada kasus kita diminta untuk melakukan jurnal penyesuaian, maka kita harus menghitung terlebih dahulu koreksi koreksi beban asuransi antara perusahaan dengan hasil auditor, yang mana koreksi selisih tersebut yaitu untuk beban asuransi yang didapat yang dicatat PT Dana Adiwarna yaitu senilai 31.111.101 rupiah. Dan beban asuransi dari hasil audit atau yang dicatat audit, perhitungan audit yaitu sebesar 34.567.890 rupiah. Maka untuk koreksinya yaitu beban asuransi yang dicatat perusahaan dikurangi dengan beban asuransi yang diperoleh dari hasil audit, maka hasilnya itu
minus 3.456.789 rupiah. Dan untuk asuransi dibayar di muka, yang dicatat PT Dana Adiwarna yaitu senilai Rp126.913.000 rupiah, dan asuransi yang dibayar di muka yang dicatat oleh auditor dari hasil auditor yaitu sebesar Rp126.456.789. Maka asuransi yang dicatat oleh PT Dana Adiwarna dikurangi dengan asuransi dibayar di muka yang dari hasil audit, maka ditemukan yaitu nominal sebesar Rp3.456.789. Dari hasil perhitungan koreksi tadi, maka maka kita akan membuat jurnal penyesuaiannya, yaitu untuk kolom tanggal yaitu ada tanggalnya yaitu 31 Desember 2019, dan pada kolom akun ada asuransi dibayar di muka pada debit dan beban asuransi di kolom kredit. Kenapa beban asuransi dibayar di muka pada kolom debit dan beban asuransi pada kolom kredit? Karena tadi diketahui beban asuransinya menghasilkan minus, yang mana hasil dari audit lebih besar daripada beban asuransi yang dicatat oleh perusahaan. Maka untuk menyeimbangkannya, maka harus dikurangin. Jadi akun asuransi dibayar di muka sebelah debit dan beban asuransi di sebelah kredit, karena untuk normalnya yaitu sebenarnya beban asuransi harus di debit dan asuransi dibayar di muka di kredit apabila hasil dari audit lebih kecil daripada nominal beban asuransi yang dicatat oleh perusahaan. Oke, jurnal penyesuaiannya yaitu tanggal 31 Desember 2019 dengan akun asuransi dibayar di muka debit yaitu senilai Rp3.456.789 dan beban asuransinya yaitu sebesar di kredit sebesar Rp3.456.789. Nah, karena pokok pembahasan yang pertama sudah selesai, selanjutnya kita beralih ke pokok pembahasan yang kedua, yaitu terkait dengan pengujian substantif atas persediaan. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih persediaan itu. Nah, persediaan merupakan aset perusahaan yang sengaja dibeli dan disimpan, kemudian akan dijual untuk mendapatkan keuntungan. PT Dana Adiwarna Kabupaten Tegal mencatat persediaan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp7.666.666.678 dengan data audit, yaitu yang pertama ada hasil observasi perhitungan fisik persediaan atau stock of name, yang mana diketahui jenis persediaannya ada B604 lemon dengan kuantitas per boxnya ada 250 box, dan net realizable value atau NRV yaitu senilai Rp3.889.223 per box. Yang kedua yaitu ada A601 Essence Coeration dengan kuantitas yaitu sebanyak 280 box dengan net realizable value atau NRV yaitu sebesar Rp98.800 per botol. Dan yang ketiga ada A602 Essence Lemon dengan kuantitas sebanyak 340 box dan NRV sebesar Rp87.660 per botol. Dan yang keempat ada A603 Citrun
kuantitasnya sebanyak 265 box dan NRV sebesar 76.767 rupiah per botol. Dan yang terakhir ada A604 floral dengan kuantitas per boxnya yaitu kuantitas sebanyak 315 box dan NRV-nya senilai Rp54.400 per botol. Dengan atas dasar hasil observasi tersebut, adapun catatan terkait dengan hasil observasinya, yang mana P604 lemon terdiri satu box itu terdiri dari 20 botol dan satu botol berisi 2 ons. Dan untuk A601 Essence Coloration, satu boxnya terdiri dari 20 botol dan satu botol berisi 5 ons. Untuk A602 Essence Lemon, satu box terdiri dari 20 botol dan satu botolnya yaitu berisi 5 ons. Untuk A603 Citron, satu boxnya terdiri dari 25 botol dan satu botolnya berisi 5 ons. Dan yang terakhir untuk A604 floral, satu boxnya berisi 25 botol dan satu botolnya berisi 5 ons. Selanjutnya pada kasus pengujian substantif persediaan ini diketahui juga ada voucher pembelian persediaan selama tahun 2019, yang mana yaitu ada supplier PT Fatullah dengan tanggal penerimaan yaitu 25 Maret 2019 dan keterangannya yaitu ada 360 box B604 dengan harga pokok senilai Rp3.442.975 per boxnya, dan ada 315 box untuk A602 dengan harga pokok senilai Rp2.297.745 per box. Dan yang terakhir ada 395 box untuk A604 dengan harga pokok senilai Rp1.445 perak per box. Kemudian untuk supplier PT Atala pada tanggal penerimaannya yaitu 25 Juni 2019 dengan keterangannya yaitu ada 366 box A603 dengan harga pokok senilai Rp1.987.347 per box. Dan yang kedua ada 100 box A602 dengan harga pokok sebesar Rp1.294.280 per box. Dan yang terakhir ada 50 box A604 dengan harga pokok sebesar Rp1.855.400 per box. Kemudian untuk ada supplier Salsabila dengan tanggal penerimaan yaitu 25 Juni 2019 yang terdiri dari 320 box A601 sebesar 1.9 dengan harga pokok sebesar Rp1.980.290 per box. Yang kedua ada 280 box B604 dengan harga pokok senilai Rp3.542.975 per box. Dan yang terakhir ada 80 box A602 dengan harga pokok senilai Rp1.237.250 per box. Kemudian ada supplier PT Amrumo dengan tanggal penerimaan yaitu pada 25 Agustus 2019 yang terdiri dari 80 box A603 dengan harga pokok sebesar Rp1.781.250 per box. Yang kedua ada 100 box A601
dengan harga pokok sebesar Rp1.963.750 per box. Dan yang terakhir ada 90 box untuk A604 dengan harga pokok yaitu 1 juta per box. Kemudian yang terakhir ada supplier dari PT Ariel Fatrisal dengan tanggal penerimaannya yaitu pada 25 Desember 2019 yang terdiri dari 80 box A601 dengan harga pokoknya yaitu senilai Rp1.983.500 per box. Ada 80 box B604 dengan nilai harga pokoknya yaitu Rp4.625.000 per box. Dan yang terakhir ada 60 box A603 dengan nilai harga pokoknya yaitu sebesar Rp1.961.050 per box. Adapun pada kasus ini di auditor diminta untuk menyelesaikan kertas kerja audit C1 atau KKA C1 yang mana terkait dengan kertas kerja untuk persediaan dengan menggunakan metodenya yaitu FIFO, metode biaya persediaan FIFO, dan auditor diminta untuk memberikan usulan jurnal penyesuaian apabila ada perbedaan perhitungan antara perhitungan persediaan antara auditor dengan perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas atau menjawab terkait dengan kasus 2 pengujian substantif atas persediaan. Sebelum kita membuat KKA C1 terkait dengan persediaan, terlebih dahulu kita harus melakukan perhitungan observasi terhadap persediaan. Adapun cara menghitung observasi persediaan yaitu contohnya seperti berikut. Jenis persediaan, kemudian ada box, ada jumlah botol dan jumlah ons. Untuk jenis persediaannya, yang pertama ada B604 lemon, yang mana diketahui pada stock of name terakhir kalinya jumlah B604 lemon sisa yaitu sebesar 250 box. Adapun catatan atau ketentuan terkait dengan B604 lemon yang mana yaitu 1 box terdiri dari 20 botol dan 1 botol berisi 2 ons. Maka untuk mengetahui jumlah botol, maka boxnya dikalikan dengan 20 karena 1 box berisi 20 botol, maka 250 dikali dengan 20 maka diketahui sebesar 5000 botol. Selanjutnya untuk ons diketahui dari 5000 botol dikalikan dengan 2 ons karena 1 botol sama dengan 2 ons, maka 5000 dikalikan 2 ons maka hasilnya 10.000 ons. Nah, karena kita menghitung dengan menggunakan metode FIFO, maka otomatis kita harus mencari persediaan dari bawah sini untuk menemukan jumlah sisa 250 box ini. Maka otomatis dari yang atas itu pastinya sudah keluar terlebih dahulu, sudah dijual terlebih dahulu. Maka kita harus mencarinya dari agar lebih mudah kita mencari dari tanggal 25 ini, 25 Desember 2019, apakah ada jenis persediaan B604 lemon. Oke, kita cari. Ternyata ada ini B604 sejumlah 80 box. Maka kita tulis dari tanggalnya yaitu 25 Desember 19, yaitu ada 80 box
dikalikan dengan 4.625.000, maka hasilnya 80 unit ini, 80 box dikalikan dengan 4.625.000, maka hasilnya yaitu 370 juta rupiah. Nah, karena 80 masih kurang, 250 kurang dari 250, maka kita cari lagi yang bagian 3 B 604 lemon. Kita lihat ternyata di tanggal 25 ada 360, tapi sekiranya jumlah 360 ini lebih besar daripada jumlah sisa box, sisa persediaan untuk B604 lemon, maka 250 dikurangi 80 yaitu sisa 170, sehingga kita ambil untuk pada tanggal 25/06/19 ini kita ambil sebesar 170 box saja, kemudian dikalikan dengan harga pokoknya yaitu 3.542.975.000, maka hasilnya yaitu 602.305.750 rupiah. Karena ini sudah memenuhi sisa persediaan yang ada 250 box, maka walaupun pada pembelian di atasnya terdapat pula B604 lemon, maka tidak digunakan karena ini sudah memenuhi dari sisa box yang ada. 80 ditambah 170 sama dengan 250, dan 370 ditambah dengan 770 juta ditambah 602.305.750, maka hasilnya ada 972.305.750 rupiah. Nah, ini dijadikan sebagai cost, maka cost itu dari 972.305.750, kita tulis 702.305.750 dibagi dengan ini kan untuk membandingkan dengan NRV. NRV dari B604 lemon ini yaitu per box, maka kita bagi saja dengan boxnya, jumlah boxnya yaitu 250 box, maka didapat hasilnya yaitu 3.849.223 per box. Dan diketahui NRV-nya yaitu sebesar 3.889.223 per box. Untuk menggunakan harga per unit, yang digunakan dalam KKA atau kertas kerja audit diambil dari harga yang paling rendah. Karena ini harganya sama, dari perbandingan cost dan NRV sama, maka terserah mau ambil yang cost tidak apa-apa dan mau ambil NRV juga tidak apa-apa. Oke, selanjutnya yang kedua, observasi persediaan. Untuk jenis persediaan A601 Essence Correlation. A601 Essence Correlation, dimana jumlah box yang tersisa diketahui yaitu sebanyak 280 box, dan ketentuan terkait dengan A601 Essence Correlation yaitu satu box
sama dengan 20 botol dan 1 botol sama dengan 5 ons. Maka jumlah botolnya yaitu 280 dikalikan dengan 20, maka hasilnya yaitu 5.600 botol. Dan untuk onsnya yaitu 5.600 dikalikan dengan 5 ons, diketahui hasilnya 28.000 ons. Nah, karena kita menggunakan metode FIFO, maka kita harus mencari dari voucher pembelian persediaan dengan melihat dari bawah sini, karena pastinya dari sini itu sudah terpakai atau dijual, jadi kita lebih mudah mencarinya dari bawah. Kita cari A601 SM Correction. A601 SM ada tanggal 25/12/2019, ada 80 box dikalikan dengan harga pokoknya yaitu 1.983.500. Hasilnya yaitu 158.680 juta. Kemudian karena observasinya kurang harusnya 280 box dan masih hanya kita baru menemukan 80 box, maka kita cari lagi yang selanjutnya yaitu ada pada tanggal 25 Agustus kita tulis sebanyak 100 box, kemudian dikalikan dengan harga pokoknya yaitu 1.963.750 rupiah, maka hasilnya yaitu 196.375 rupiah. Kemudian karena 180 dan 180 masih kurang 100 untuk memenuhi box ini, sisa box ini, maka kita cari lagi dan temukan ini. Ternyata pada tanggal 25 Juni 2019 terdapat pembelian sebanyak 320 box untuk A601. Karena kita hanya memerlukan sisa box 100, maka kita tulis saja 100 unit 100 box pada tanggal 25 bulan 6 2019 dengan harga pokoknya yaitu 1.980.290, maka hasilnya yaitu 198.029.000 di total, yaitu sebesar 553.084 ini di total yaitu 280 box. Maka untuk coachnya harganya yaitu dari 553.084.000 dibagi dengan ini coach untuk membandingkan dengan NRV, karena nantinya coach harga per unitnya akan digunakan dengan membandingkan nilai terendah dari coach dan NRV. Maka apabila NRV-nya NRV dari A601 SM Correction ini menggunakan botol, maka coach juga dibagi dengan jumlah banyaknya botol yaitu 5.600 botol. Hasilnya yaitu sebesar 98.765 per botol, dan NRV-nya yaitu sebesar 98.800 rupiah. Maka karena harga per unitnya menggunakan low cost atau harga terendah,
kita bandingkan harga cost dengan NRV, mana yang lebih rendah. Diketahui yang lebih rendah adalah harga cost, maka nantinya kita akan menggunakan harga cost ini yaitu 98.765 untuk persediaan A601 Essence Coeration. Oke, selanjutnya yaitu observasi persediaan, perhitungan observasi persediaan yang ketiga yaitu A602 Essence Lemon, di mana sisa persediaan A600 Essence Lemon diketahui pada stock of name yaitu tinggal 340 box dengan ketentuan 1 box sama dengan 20 botol dan 1 botol sama dengan 5 ons. Maka 340 dikalikan dengan 20 botol sama dengan 6.800 botol, dan jumlah onsnya yaitu 6.800 dikalikan dengan 5 ons, maka diketahui sebesar 34.000 ons. Oke, selanjutnya yaitu kita menghitung banyaknya unit tersisa yaitu 340 box. Karena menggunakan metode FIFO, kita cari lagi terkait dengan A602 Essence Lemon. A602 Essence Lemon ada pada tanggal 25 bulan 6 2019, yaitu sebanyak 80 box dengan harga dikalikan dengan harga pokoknya yaitu 1.237.250 rupiah, maka hasilnya yaitu 98.980.000 rupiah. Kemudian karena masih kurang 340 dan kita baru menemukan 80 box, maka kita cari lagi. Diketahui tanggal 25 bulan 6 lagi 2019 sebanyak 100 box dikalikan dengan harga pokoknya yaitu 1.294.280 dikalikan 100 dikalikan ini hasilnya yaitu 129.428.000. Oke, karena 340 sisanya 340 dan kita baru menemukan 80 dan 100 masih kurang, maka kita cari lagi. Ada di sini karena 340 dikurangi 180, maka hanya kurang 160 box lagi. Dan maka kita ngambil dari sini, dari tanggal 25 Maret 2019 kita hanya mengambil 160 box saja. Dikalikan dengan harga pokoknya yaitu sebesar 2.297.745. Maka hasilnya ini dikalikan 160, hasilnya yaitu 360.639.200. Di total yaitu sebesar 596.47.200 rupiah, dan ininya 340. Kita harus menghitung cost-nya untuk pembandingan dengan NRV. Cost-nya dapat dari sini 596.047.200 dibagi dengan, karena NRV-nya menggunakan per botol, maka dibagi dengan botol juga 6.800 botol, maka harganya yaitu 87.654 per botol. Dan NRV-nya diketahui sebesar 87.600. Nah, untuk harga per unit dalam
kertas kerja audit menggunakan harga terendah low cost, maka dibandingkan cost dengan NRV-nya, diketahui bahwa NRV-nya lebih kecil daripada cost-nya, maka kita menggunakan NRV. Nantinya dalam kertas kerja audit harga per unitnya menggunakan NRV. Oke, selanjutnya yaitu yang keempat ada A603 Citrun. Jenis persediaan A603 Citrun dengan diketahui sisa persediaannya yaitu sebanyak 265 box dengan ketentuan satu box sama dengan 25 botol dan satu botol berisi 5 ons. Maka botol 265 dikalikan dengan 25 botol sehingga didapat 625 botol. Dan untuk ons jumlah botol 6.625 dikalikan dengan 5 ons, maka hasilnya yaitu 3.325. Oke, selanjutnya kita menghitung sisa unit boxnya, yaitu kita lihat seperti biasa, kita lihat dari tabel voucher pembelian persediaan dari paling bawah. Kita dicari yang A603 Citrun. A603 diketahui ini tanggal 25 Desember 2019 sebanyak 60 box dikalikan dengan harga pokoknya yaitu 1.961.50. 60 dikalikan harga pokoknya yaitu jadi 117.663 rupiah. Kemudian kita cari lagi karena masih kurang, harusnya 265 box. Kita cari lagi ya, ada pada tanggal 25 Agustus 2019 yaitu sebanyak 80 box dikalikan dengan harga pokoknya yaitu 1.781.250, maka yaitu hasilnya 142.500. Kemudian kita cari lagi karena masih kurang 140 kurang 265 kurang dari ini, maka kita cari A603 maaf saya, yaitu ini. Karena kita sudah ada 140, maka kurangnya dari 265 dikurangi 140, maka kita hanya butuh sisa 125 box. Tulis 125 box pada tanggal 25 Juni 2019 dikalikan dengan harga pokoknya yaitu 1.987.347 rupiah. 125 dikalikan dengan harga pokoknya yaitu jadi 248.418.375 di total, maka dapat diketahui hasilnya itu 581.375 rupiah. Ini 265. Maka cost-nya akan dibandingkan dengan NRV. NRV-nya menggunakan botol, maka dibagi dengan botol ini 581.375 dibagi botol, banyaknya botol yaitu 6.625 sama dengan, jadi cost-nya yaitu sebesar 76.767 rupiah per botol.
dan diketahui NRV-nya yaitu sebesar 76.767. Karena NRV dengan quotes sama, maka kita terserah akan menggunakan baik yang quotes maupun yang botol. Yang quotes maupun yang NRV. Oke, selanjutnya kita yang terakhir yaitu ada perhitungan observasi persediaan untuk jenis persediaan A604 floral, di mana diketahui sisa dari persediaan A604 floral yaitu sebanyak 315 box. Dengan ketentuan satu boxnya yaitu berisi 25 botol dan satu botolnya berisi 5 ons. Maka 315 dikali 25 botol yaitu jadi ada 7.875 botol. Dan untuk onsnya 7.875 botol dikalikan 5 ons, maka hasilnya yaitu 39.375 ons. Oke, selanjutnya kita menghitung metode FIFO. Sisa persediaan dengan metode FIFO, maka kita cari lagi. Seperti biasa, kita cari yang A604 floral. Ada ini, yaitu tanggal 25 Agustus 2019, sebanyak 90 box, dikalikan dengan harga pokoknya yaitu 1 juta. 90 box dikalikan 1 juta, maka hasilnya yaitu 90 juta. Kemudian karena masih kurang, harusnya 315, kita cari lagi. Nah, ditemukan pada tanggal 25 bulan 6 2019, yaitu sebanyak 50 box, dikalikan dengan 1.855.400 box, maka hasilnya yaitu 92.770.000 rupiah. Nah, karena masih kurang, kita cari lagi. Nah, ini ada, karena kita hanya membutuhkan 175 box, yaitu 315 dikurangi 90 dikurangi 50 box, maka kita hanya butuh 175 box lagi. Maka kita ambil 175 box saja dengan tanggal 25 Maret 2019 dikalikan dengan harga pokoknya yaitu 1.445 perak. Jadi hasilnya yaitu 245 juta 1.875 perak. Di total yaitu jadi 427.875.875 rupiah. Coachnya dapat dari ini 427.777.875. NRV-nya menggunakan botol, maka kita dibagi dengan botol 7.875 botol sama dengan, yaitu harga per botolnya 54.321 rupiah per botol, dan NRV-nya diketahui sebesar yaitu 54.400. Karena untuk harga per unit dalam kertas kerja audit menggunakan low cost, maka kita bandingkan mana yang terendah dari cost dengan NRV. Nah, diketahui bahwa cost-nya itu lebih rendah, yaitu 54.321 daripada NRV-nya yaitu 54.400, maka yang digunakan adalah cost. Nah, setelah melakukan perhitungan observasi persediaan, selanjutnya kita membuat
KKA C1 persediaan atau kertas kerja kertas kerja audit persediaan, yang mana dapat dilihat dari tabel, yaitu ada keterangan yaitu PT Dana Adiwarna, observasi persediaan barang dan pengujian perhitungan dengan periode 31 Desember 2019. Adapun kolom-kolomnya yaitu ada kolom jenis persediaan, ada jumlah yaitu ada terdiri dari jumlah box, jumlah botol, dan jumlah ons. Kemudian ada kolom harga pokok per unit, dan selanjutnya terakhir ada kolom harga pokok persediaan. Nah, yang pertama ada jenis persediaannya, diketahui tadi ada B604 lemon dengan jumlahnya yaitu boxnya itu 250 box, dan kita tadi sudah ketahui dari perhitungan jumlah botolnya yaitu ada 5.000 botol dan jumlah onsnya ada 10.000 botol. Nah, untuk kolom harga pokok per unit ini kita menggunakan low cost based atau berdasarkan harga paling rendah dari antara perbandingan antara NRV dengan cost. Tadi karena harga pada B604 lemon harganya antara cost dengan NRV sama, maka terserah mau ngambil yang cost maupun yang NRV karena sama, nominalnya sama, maka yaitu sebesar Rp3.889.223, maka dikalikan yaitu harga pokoknya, harga pokok persediaannya karena menggunakan tadi lemon menggunakan box, maka harga pokok per unit dikalikan dengan box, hasilnya yaitu harga pokok persediaan sebesar Rp972.305.750. Kemudian yang kedua ada A601 Essence Corporation, sama tadi kan sudah kita hitung box, jumlah box, jumlah botol, jumlah ons, kita tinggal masukkan saja, yaitu ada 280 box dan botol yaitu ada 5.600 botol, dan ons ada 28.000 ons. Dengan harga pokok per unitnya tadi setelah dibandingkan dengan cost dengan NRV, karena rendah pada 601 Essence Corporation ini harganya rendah itu pada cost, maka kita ambil dengan harga yang terendah yaitu sebesar Rp98.765. Jadi harga pokok persediaannya yaitu Rp553.084.000 yang didapat dari 98.765 dikalikan dengan 5.600 botol. Kemudian yang ketiga ada A602 Essence Lemon. Tadi ada jumlah botolnya yaitu jumlah box sebanyak 340 box, jumlah botolnya ada 6.800 botol, dan jumlah onsnya yaitu ada sebanyak 34.000 ons. Kemudian harga pokok per unitnya tadi kita ambil dari harga yang terendah, yaitu harga terendahnya yaitu Rp87.654. Kemudian untuk harga pokok persediaan kita didapat dari harga pokok per unit dikalikan dengan jumlah botolnya, maka hasilnya yaitu senilai Rp596.047.200. Selanjutnya yang keempat ada A603 Citron, yang mana jumlah boxnya yaitu ada 265 box, jumlah botolnya sebanyak 6.625 botol, dan jumlah onsnya yaitu sebanyak 33.125. Dengan harga pokok per unitnya diambil dari yang paling rendah yaitu sebesar Rp76.767, yang mana tadi cost dengan NRV-nya sama, maka terserah mau ngambil yang cost maupun NRV karena sama. Kemudian harga pokok persediaannya didapat dari harga pokok per unit sebesar Rp76.767 dikalikan dengan banyaknya botol yaitu
6.625, maka harga pokok persediaan diketahui senilai 508.581.375 rupiah. Kemudian yang terakhir atau yang kelima ada A604 floral dengan jumlah box sebanyak 315 box dan jumlah botol sebanyak 7.875 dan jumlah on sebanyak 39.375. Kemudian harga pokok per unitnya tadi karena berdasarkan low cost based atau ya berdasarkan harga terendah, maka kita ambil dengan harga terendah antara perbandingan antara cost dengan NRV dengan harga terendahnya yaitu Rp54.321. Kemudian harga pokok persediaannya didapat dari Rp54.321 dikalikan dengan jumlah botol, banyaknya botol yaitu Rp7.875, sehingga harga pokok persediaan yaitu sebesar Rp427.777.875. Kemudian kita harus mentotal semuanya, baik box, botol, ons, harga pokok per unit maupun harga pokok persediaan. Total keseluruhan box, jumlah box yaitu sebanyak 1.450 box. Total botol keseluruhan sebanyak 31.900 botol dan total on sebanyak 144.500 ons. Kemudian total dari harga pokok per unit yaitu sebesar Rp4.406.206.730 dan harga pokok persediaan totalnya yaitu sebanyak Rp57.796.200, yang mana harga pokok persediaan ini akan dibandingkan dengan persediaan pada menurut catatan perusahaan pada periode 31 Desember 2019. Nah, karena tadi kita disuruh juga untuk menentukan jumlah penyelesaian, maka kita harus mengkoreksi terlebih dahulu jumlah nominal persediaan antara catatan perusahaan dengan hasil audit, yang mana persediaan yang dicatat PT Dana Adiwarna yaitu pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu senilai Rp7.666.666.678, sedangkan persediaan dari hasil audit yaitu sebanyak Rp3.796.200. Maka jumlah yang dicatat perusahaan dengan jumlah dari hasil audit dikurangin, yaitu maka hasilnya sebanyak Rp4.870.478. Itu merupakan selisih saldo persediaan antara perusahaan dan auditor. Maka adapun jumlah koreksinya yaitu tertanggal pada 31 Desember 2019. Adapun akun-akunnya yaitu harga pokok persediaan pada debit sebanyak senilai Rp4.870.478 dan persediaan barang di kredit senilai Rp4.608.878.478. Oke, sekiranya cukup sekian yang dapat saya sampaikan melalui video ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan dapat menambah ilmu teman-teman semua dan menambah ilmu saya terkait dengan pengujian substantif atas sewa dibayar di muka dan pengujian substantif persediaan. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata baik maupun perilaku saya. Sampai jumpa, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.